Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya. Sejak kecil, orang tua saya berulang-ulang berpesan, hidup itu bukan tentang aku, tetapi tentang kita. Jangan hanya memikirkan tentang dirimu, tetapi juga memikirkan orang-orang di sekitarmu. Saat kamu hidup sukses, maka sukseskanlah orang-orang di sekitarmu. Saat kamu bahagia, maka bahagiakanlah orang-orang di sekitarmu. Pesan orang tua saya ini tertancap kuat dalam pikiran sadar saya maupun pikiran bawah sadar saya. Ya. Pesan tersebut saya rangkum menjadi satu kata, yaitu sukses mulia. Di mana sukses ditandai oleh 4 ta, yaitu harta, tahta, kata, dan cinta yang tinggi. Dan mulia ditandai dengan memanfaatkan 4 ta yang kita dapatkan untuk menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya sangat meyakini bahwa sukses mulia adalah kehidupan terbaik yang sangat layak kita perjuangkan. Sukses mulia adalah sebuah kontinum. Semakin sukses seseorang, semakin tinggi kemuliaan atau manfaat yang bisa diberikan. Dengan tingkat kesuksesan yang saya peroleh, saya berkomitmen untuk berkontribusi bagi negeri yang sangat saya cintai ini. Awalnya, saya ingin membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia karena saya pernah merasakan kehidupan yang sangat miskin. Saya tidak ingin banyak orang merasakan penderitaan seperti saya. Sungguh, kehidupan yang sangat menyiksa dan menjadi luka batin yang sangat lama dalam hidup saya. Saya berkata di dalam hati, jangan sampai banyak orang merasakan penderitaan seperti saya, dihina, direndahkan, bahkan terkadang menjadi bahan tertawaan. Saya terus mencari cara bagaimana saya bisa membantu banyak orang, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan banyak orang, membuat banyak orang semakin sukses, mulia. Akhirnya, saya berkecimpung dalam dunia pemberdayaan, khususnya pengentasan kemiskinan. Baik itu ikut terlibat program pemerintah seperti Impres Desa Tertinggal, ya, IDT dulu pernah populer, mengabdi di lembaga yang konsen terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu Dompet Duafa Republika. Saya pernah mengabdi di situ kurang lebih 12 tahun, serta saya membuat program-program pemberdayaan sendiri bersama keluarga saya. Pengalaman dan perjalanan itu mengantarkan kepada keyakinan saya bahwa yang berbahaya ternyata bukanlah kemiskinan harta, namun kemiskinan mindset dan mental. Maka sejak tahun 2003, saya mulai hijrah dari mengentaskan kemiskinan harta menjadi memberdayakan mindset dan mental masyarakat Indonesia. Saya bergabung di Kubik Leadership, ya, institusi yang memiliki misi menjadi pengungkit keberhasilan bagi banyak orang, khususnya para pemimpin di berbagai perusahaan. Ternyata untuk mengungkit keberhasilan banyak orang tidak bisa hanya dilakukan oleh sendiri. Ya, saya dan segelintir orang di Kubik Leadership tidak mungkin bisa memberdayakan banyak orang. Diperlukan pasukan besar yang militan untuk melakukannya. Untuk itulah pada tahun 2008 saya mendirikan Akademi Trainer yang melahirkan para penyeru kebaikan atau trainer di berbagai perusahaan maupun masyarakat luas. Memberikan alternatif pemberdayaan mindset dan mental yang menjadi modal untuk semakin produktif serta mampu tumbuh secara eksponensial. Akademi Trainer punya komitmen untuk mengubah dunia dengan bicara, karena kami yakin satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Akademi Trainer bukan hanya menyiapkan para penyeru kebaikan, namun ikut membantu memperbaiki kemampuan bicara atau kemampuan komunikasi antar berbagai pihak. Akademi Trainer sangat meyakini bahwa komunikasi yang sehat di dalam sebuah organisasi akan membuat organisasi tumbuh dan berkembang semakin sehat dan kuat, semakin sukses, mulia. Setelah hampir 17 tahun saya memberdayakan SDM,
di berbagai perusahaan, institusi, BUMN, dan masyarakat luas, saya menemukan fakta bahwa sangatlah sulit mengajak orang untuk move on, tumbuh dan berkembang, apalagi secara eksponensial, apabila mereka masih memiliki luka batin dan emosi-emosi negatif yang kuat melekat pada diri orang tersebut. Ya, maka kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang positif saja, karena itu justru menjadi toksik. Dalam ilmu psikologi sering disebut menjadi toxic positivity. Merasa memberdayakan, merasa menolong orang lain, namun justru menjerumuskan orang, menyakiti orang, dan kemudian melemahkan orang. Ternyata proses memberdayakan orang dimulai dari healing, kemudian meaning, dan terakhir empowering. Atas dasar itulah akhirnya saya mendirikan Kampung Hening pada tahun 2020. Tagline yang kami usung, jalan menuju kejernihan hati. Dampak besar yang diharapkan dari pengembangan SDM tidak bisa terwujud bila dilakukan secara reaktif, parsial, dan hanya hit and run. Kami meyakini bahwa pengembangan SDM terutama di perusahaan, perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Di dalamnya mencakup aspek healing, meaning, dan juga empowering. Saya sangat yakin bahwa keberadaan saya di muka bumi untuk membantu banyak pihak mencapai performa yang tinggi dengan cara yang membahagiakan, happy, melalui berbagai institusi yang saya dirikan, Kubik Leadership, Akademi Trainer, Kampung Hening, dan lembaga-lembaga lain. Saya selalu menanamkan kepada tim saya bahwa institusi yang saya dirikan adalah institusi misi yang dikelola dengan pendekatan bisnis, di mana misi memberdayakan SDM Indonesia terwujud secara berkesinambungan, tiada henti, dan jangka panjang. Meski kelak saya sudah tidak berada di muka bumi, proses pemberdayaan SDM terus berlanjut, diteruskan oleh pengganti-pengganti saya. Hingga detik ini, saya sangat meyakini bahwa apabila setiap orang memiliki hati yang jernih, mampu berkomunikasi dengan sehat, mempunyai kemampuan leadership yang memadai, bersedia menjadi agen perubahan, menemukan meaning saat bekerja, maka orang tersebut akan mampu memberdayakan diri dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya, menjadi sosok yang semakin sukses, mulia. Hidupnya bukan tentang aku, tetapi tentang kita. Sungguh mengasihkan, bukan? Mari kita wujudkan bersama. Siap? Jangan lupa, teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Pemimpin yang hatinya bersih, piawai dalam berkomunikasi, didasari value yang kuat, dan memperjuangkan kehidupan terbaik, sukses, mulia. Baik bagi diri Anda maupun buat orang-orang di sekitar Anda. Bahkan untuk negeri yang kita tempati bernama Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.